Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah usaha untuk menentukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia. Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah sains. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama hipotesis, yang kedua teori, dan yang terakhir itu ada dalil hukum. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Secara etimologis, pengetahuan itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Sedangkan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, yang terlihat dari sifat sistematisnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Zaman yang diuraikan Surajio berikut adalah zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, know-how. Dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada pengalaman. Kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. 4. Pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. 5. Kemampuan menulis, berhitung, dan lain-lain. Zaman Yunani kuno. Yunani pada saat itu dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Zaman Renaissance. Zaman ini ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Ia menyatakan bahwa alam itu tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kartasasmita, iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, serta diciptakan. Tetapi sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan pusatnya, melainkan sebagai bagian sistemik dari alam yang diolahnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek haruslah demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima dasar Pancasila tersebut merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia
untuk mengembangkan iptek agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Menurut Surajio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. 1. Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Namun menurut Sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Berikut pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Yang terakhir adalah bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang memandang bahwa Pancasila telah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang mengancam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kemajuan iptek. Yang kelima, penggunaan teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang keenam, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. 1. Yaitu kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia. Akibatnya, ruang untuk penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang maju. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, yaitu kepuasan, dan result, yaitu hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah, yang mana tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang langsung ke kantor cabang yang disediakan oleh bank yang digunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Seperti halnya pelayanan elektronik banking atau e-banking. Misalnya, melalui ATM
phone banking, dan internet banking. Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berbasis teknologi. Pesan saya selama perkuliahan pendidikan Pancasila ini, tentunya saya sangat senang karena di sini saya mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kesan pesan saya di saat pembelajaran pendidikan Pancasila ini, yaitu saya mendapatkan kemudahan dikarenakan dosen saya memberikan penjelasan di dalam Zoom maupun di dalam YouTube, dan itu sangat membantu saya dalam memahami pelajaran. Ditambah lagi beliau memberikan buku, jadi saya tidak perlu mencari kemana-mana lagi, hanya cukup menonton YouTube, mendengarkan penjelasan, dan melihat buku saja sudah cukup sekali bagi saya. Terima kasih bagi Bapak yang sudah mendidik saya. Kesan pesan saya selama belajar online bareng Pak Adi, itu seru sih, soalnya di pertengahan pembelajaran kadang ada bodor-bodornya gitu, meskipun kadang suara Pak Adi kecil, tapi saya tetap menyukainya. Semoga Pak Adi sehat selalu ya Pak. Maaf juga kalau selama pembelajaran saya dan teman-teman kadang susah diatur. Terima kasih untuk 1 semesternya Pak. See you. Terima kasih telah memberikan kemudahan selama pembelajaran daring.